karena saat nama rema tapi terdagang, saatnya panen tapi nggak dipanen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahra ramadhana bifadlihi siyama min baini sa'iris syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdali da'in ilal khairati wa muhadzirin minas syurur, wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum lil ihtida'i nujumu walil zulmi budur. Amma ba'du, wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin mustami'in yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur yang barokah. Kita senantiasa bisa menyempatkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Di hari yang ke-18 bulan Ramadan, saya bisa berbicara lewat media beserta para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, terutama keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Garut pada khususnya, umumnya di seluruh Indonesia. Kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul sangat merindukan dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena Ramadan adalah merupakan kemenangan besar bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bulan Ramadan kita ketemu dengan bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita ketemu dengan bulan Sya'ban. Lalu kita ketemu dengan bulan Ramadan. Istilah para ulama, Rajab itu adalah bulan untuk menanam kebaikan. Sya'ban adalah bulan untuk menyirami kebaikan atau mengurusi tanaman agar menjadi baik. Ramadan adalah bulan yang dijadikan kesempatan untuk panen dari tanaman itu. Siapa orang yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, Allah memberikan pahala sampai 70 kali lipat. Siapa orang yang melakukan kebaikan mukmin muslim di bulan Sya'ban, Allah memberikan pahala 700 kali lipat. Siapa orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, Allah memberikan pahala 1000 kali lipat. Makanya Ramadan adalah disebut dengan bulan penuh barokah. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selain kita merasakan berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana umur kita nyampe kepada bulan suci Ramadan bahkan sudah 18 hari. Mudah-mudahan kita sampai selesai, bahkan panjang umur disertai dengan barokah. Perlu digarisbawahi
bahwa satu keistimewaan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Sehingga bagi umat Islam atau kita semua, ketika datang bulan Ramadan lalu sampai akhir bulan Ramadan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, raghima anfu rajulin, istilah Sundana rumpung seseorang lalaki seperti teboga irung. Sosok seseorang yang tidak punya hidung, artinya bahwa tidak sempurna. Kadang-kadang kalau melihat seseorang, baik laki maupun perempuan, pertama kali orang itu adalah melihat hidungnya. Artinya bahwa dalam anggota badan, hidung itu adalah sesuatu yang cukup bermakna, cukup memberikan pengaruh besar terhadap kesempurnaan jiwa raga kita. Maksudnya dijelaskan dalam hadis itu adalah ailahiqahu dhullun wa hiqaratun. Orang tersebut adalah bertemu dengan kehinaan atau rendah martabat, tidak punya harga diri, seolah-olah seperti itu. Siapa orang yang digambarkan oleh baginda Nabi yang seperti itu? Adalah di antaranya dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufara lahu. Datang kepada orang itu adalah bulan suci Ramadan, sampai akhir Ramadan atau sampai tamat Ramadan masih belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita selaku umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sungguh merindukan kedatangan Ramadan, karena Rasulullah telah memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan makna agar kita semua sungguh merindukan datang bulan suci Ramadan. Sekaligus makna dari rindu itu adalah kita bertobat, kita mau berlomba melakukan kebaikan, kita mau memohon kepada Allah apa saja kemauan kita yang arahnya bisa membawa keselamatan duniawi dan ukhrawi. Maka Rasulullah mengatakan, siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bahagia dengan datangnya Ramadan, dengan catatan ingin beribadah, dengan catatan ingin bertobat, dengan catatan ingin melakukan kebaikan-kebaikan, ingin menghormati bulan Ramadan, maka kata baginda Rasul, haram jasadnya tersentuh dengan api neraka. Mudah-mudahan kita semua mustami'in, mustami'at dimanapun berada, ketika kita mau datang bulan suci Ramadan 18 hari ke belakang, kita walaupun suasana semua kita rasakan dengan adanya merebahnya, mewabahnya atau menyebarnya virus corona yang bukan hanya di daerah kita, di negara kita, tetapi hampir seluruh negara di dunia ini, kita tetapi tetap punya keyakinan bahwa itu semua adalah dari Allah. Maka kita semua akan kembali kepada Allah. Maka besar harapan, sangat optimis dengan datangnya bulan Ramadan, dengan sucinya bulan Ramadan, Allah akan segera menghilangkan virus atau wabah penyakit yang disebut dengan corona itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Ramadan adalah bulan penuh barokah dan bulan ampunan. Siapa orang yang memohon ampunan atau meminta maaf kepada Allah di bulan suci Ramadan, pasti Allah akan memaafkan. Pasti Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya yang memang memohon ampunan dari dosa-dosa, baik kecil besar, yang lewat, terasa, tidak terasa, sikap, lisan, dan lain sebagainya. Maka bagian daripada kehebatan, keistimewaan Ramadan yang diberikan kepada
kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis umat Nabi Muhammad mendapatkan predikat kemuliaan, otomatis mendapatkan satu status kesempatan hamba Allah yang berharga, yang mulia, di mana dalam satu hadis dikatakan, idza halla hilalu Ramadan shahal arsyu wal kursiyyu wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ketika datang awal Ramadan, ditegaskan atau dijelaskan bahwa hari ini adalah tanggal 1 Ramadan, maka aras menjerit, kursi menjerit, malaikat menjerit, dan sesuatu yang berada di bawah malaikat itu adalah sama menjerit. Sembari semua adalah mengatakan tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sungguh berbahagia, sungguh berbahagia, sungguh berbahagia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Apa yang menjadikan bahwa dengan datangnya Ramadan, umat Nabi Muhammad di hadapan Allah mendapatkan sesuatu yang sampai menjadikan bahagia? Allah memberikan kemuliaan, atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat martabat mulia. Derajat martabat kemuliaan apa yang didapat dengan datangnya Ramadan? Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semudah itu? Karena dengan agungnya Ramadan yang memintakan ampun bukan hanya dirinya, kalau keluarga bukan hanya keluarganya, tapi seluruh hamba Allah dikerahkan untuk memintakan ampun bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam lanjutan hadis tadi adalah wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyuru fil hawa was samaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar illa syayatin alaihimul la'natu fa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadan minhu illa yaghfiru lahu. Matahari memohonkan ampun, bulan memohonkan ampun, bintang-bintang memohonkan ampun, manuk atau burung-burung memintakan ampun yang ada di awang-awang ini, kemudian ikan-ikan baik di laut, di kolam-kolam, di kali-kali, di mana saja, semua yang memiliki nyawa di bumi ini, siang dan malam, kecuali syaitan laknatullahi alaihi, itu adalah memintakan ampun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang subuh, Allah tidak akan meninggalkan kepada seseorang atau seseorang pun dari apa yang telah dimintakan oleh semua makhluk Allah yang bernyawa, kecuali Allah memberikan ampunan kepadanya. Jadi tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, semuanya adalah mendapatkan ampunan, karena yang memohonkan ampunan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua ciptaan Allah yang bernyawa kecuali syaitan. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, wa yaqulullahu ta'ala lil malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikat, ij'alu salatakum, jadikan salatmu, wa tasbihakum, dan nasbihmu di bulan Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in rahimakumullah, dengan keterangan yang saya sampaikan tadi, berarti
alhamdulillah kita patut bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah modal utama kita semua untuk mendapatkan atau meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diingat bahwa kita selaku umat Islam atau selaku muslim, muslimah, mukmin, mukminah, tidak ada sesuatu yang paling berharga untuk harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita kecuali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dunia yang kita cari adalah mendapatkan ridho Allah. Apalagi kita kehidupan dunia ini adalah untuk menempuh mengejar kenikmatan, kebahagiaan yang sejati, yang hakiki nanti di akhirat. Karena tidak bisa kita meraih atau mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti kalau kita tidak berbuat sesuatu ketika kita hidup di dunia ini. Kalau kita semua adalah mau merenung, kita mau mengevaluasi, kita mau introspeksi bahwa Allah telah memberikan sedemikian rupa. Apa saja ini kan semuanya adalah sumbernya dari Allah. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan, semua dari Allah. Maka pantas, layak ketika datang bulan Ramadan, kita rela menahan lapar, kita rela menahan haus, kita rela menahan syahwat. Karena kita semua adalah semata-mata melaksanakan tugas dari Allah. Kita semata-mata lillahi ta'ala melaksanakan perintah dari Allah. Semua amal itu adalah kembali kepada Bani Adam kecuali saum. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibih. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalas kepada orang yang melakukan ibadah saum tersebut. Karena apa? Karena insya Allah ta'ala tidak ada orang yang melakukan ibadah saum karena seseorang, karena mertua, karena menantu, karena pimpinan, karena jabatan, karena apa? Tidak ada. Tapi kita rela menahan lapar, kita rela menahan haus, kita rela tidak melakukan sesuatu hal yang diharamkan atau dilarang oleh agama, oleh syara, karena semata-mata lillahi ta'ala. Maka sungguh berbahagia, sungguh bermakna, sungguh akan mendapatkan satu martabat yang sejatinya sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, dengan menghormati bulan Ramadan, kita dengan berpuasa, kita dengan melakukan amaliyah-amaliyah yang lainnya, sehingga perbuatan-perbuatan yang tadinya hanya bermartabat mubah untuk di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala sunat. Yang tadinya adalah martabatnya sunat, kita mendapatkan pahala wajib. Yang tadinya adalah pekerjaan ini adalah martabatnya wajib. Yang membalas, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh mustami'an, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini, di mana baru tanggal 18, kita masih ada kurang lebih 12 hari lagi. Allah menjadikan bulan Ramadan itu adalah menjadi 3 fase. Fase pertama, fase pertengahan, dan fase akhir. Fase pertama awal Ramadan, taruh tanggal 1 sampai tanggal 10, Allah menurunkan rahmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase yang kedua, Allah menurunkan ampunan. Kira-kira tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah masa-masa pertengahan. Dan fase yang ketiga adalah Allah membebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua, saudara-saudara kita, fase pertama, kedua, ketiga, awal, tengah, dan akhir, kita meraih semuanya. Dari mulai mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, yang akhirnya kita semua adalah dibebaskan dari api neraka. Hadirin mustami'in rahimakumullah, kita akan terjadi penyesalan manakala menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik ini. Karena di bulan suci Ramadan, selain mendapatkan julukan atau istilah bulan penuh ampunan, juga bulan adalah penuh barokah. Satu kebaikan Allah membalas 1000 kali lipat. Kejelekan oleh Allah tidak dicatat. Siksa kubur oleh Allah diberhentikan. Pintu neraka oleh Allah ditutup.
pintu surga oleh Allah dibuka semuanya, diem saja. Istilah sunahna cinekul, coba bacaan, tidak melakukan apa-apa. Di bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa nilainya sama dengan membaca subhanallah. Mari kita bayangkan, kita lagi dalam keadaan tidak puasa, jelas nggak sanggup membaca subhanallah dari pagi sampai zuhur. Tapi ketika kita lagi puasa, kita rela menahan lapar, menahan haus, pagi sampai zuhur kita diam saja, tidak berbuat apa-apa. Itu nilainya sama dengan membaca subhanallah. Bau mulutnya orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah lebih wangi, istilahnya langkung sengit, lebih sedap daripada minyak kasturi. Yang sudah barang tentu itu adalah tidak ada yang lebih wangi daripada minyak kasturi tersebut. Ini hebatnya, ini saking mulianya manusia yang menghormati atau melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ada satu hikayat, seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Orang tersebut adalah jarang melakukan sholat semaunya, ya kadang-kadang setahun sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi faidza dakhala Ramadan, ketika datang atau masuk bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu bithiyab wattib wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Mendadak berdandan, mendadak menghiasi diri, mendadak memakai pakaian yang bagus, mendadak pakai wangi-wangian, mendadak mau sholat, lalu mengodoni sholat yang ketinggalan. Faqila lahu lima taf'al dzalik. Dikatakan kepada seorang laki-laki yang dikasih nama Muhammad itu, kenapa saudara melakukan hal itu? Apa jawaban laki-laki tersebut? Faqala hadza syahrut taubah war rahmah wal barakah. Jawabnya, ini bulan tobat, ini bulan penuh rahmat, ini bulan penuh barakah. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlih. Aku sangat mengharap, mudah-mudahan dengan apa yang telah kulakukan di bulan ini, Allah mengampuni terhadap dosa-dosaku dengan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dalam hikayat itu, famata faruja fil manam faqila lahu ma fa'alallahu bika. Terimpikan dalam tidur orang tersebut berada pada satu tempat pada posisi yang sungguh menakjubkan, sungguh mengagetkan, terlihat kemuliaannya. Gitu. Kemudian ditanya, apa yang telah kau lakukan sampai mendapatkan tempat sehebat itu? Atau apa yang Allah berikan kepadamu sehingga kamu yang tadinya adalah sholatnya banyak bolongnya, kemudian ibadah banyak enggaknya. Jawabnya apa? Faqala ghafara li rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Jawaban dari laki-laki tersebut, Allah mengampuniku, Tuhanku Allah telah mengampuni kepada kesalahanku sebab aku menghormati dan mengagungkan bulan yang disucikan oleh Allah, yakni bulan suci Ramadan. Maka apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan memberikan motivasi, memberikan dorongan khusus bagi saya, umumnya bagi semua muslimin muslimat. Jangan menyanyiakan kesempatan yang terbaik ini, bulan panen bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, betul-betul dimanfaatkan. Sungguh rugi istilahnya saat nama rema tapi tidak dagang, saatnya panen tapi nggak dipanen. Kita nanam capek, kita nyirami capek, tapi saatnya panen dibiarkan begitu saja. Kita nanti adalah akan menjadi manusia yang merugi. Tapi kita capek-capek menanam, kita juga capek menyirami, tapi kita akhirnya bisa memanen. Kebetulan kalau harganya mahal karena berkualitas, maka capek itu akan menjadi hilang. Kita semua akan diakhiri dengan kebahagiaan.
Maka sama halnya dengan puasa ini juga. Kata Imam Ghazali, puasa itu adalah tidak hanya satu derajat, tidak hanya satu macam, tetapi sampai ada 3 tingkatan atau tiga derajat. Yang pertama ada yang disebut dengan shaumul awam, yang kedua ada shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Shaumul awam, puasanya orang umum yang hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun anggota badan yang lain, mata belum mampu berpuasa menahan dari pekerjaan maksiat, tangan belum bisa menahan dari pekerjaan maksiat, mulut, telinga, hidung, semua anggota badan yang lainnya belum bisa menahan dari perbuatan maksiat. Yang kedua adalah shaumul khawas, saumnya yang istimewa. Ini sudah termasuk puasa yang sangat tentu. Ini adalah shaumus shalihin. Karena apa? Karena bukan hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, tetapi shaumul khawas ini adalah kaful jawarihi 'anil atham, fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsati asya'. Semua anggota badan dicegah, semua anggota badan dihindari dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang menentang syara. Dijelaskan lebih luasnya lagi, maka siapa orang yang mau mengejar derajat atau tingkatan shaumul khawas, kecuali harus melakukan atau melanggengkan 5 hal. Al-awwalu ghadul basar, memejamkan mata, angkul lima yadhumu syar'an, dari segala sesuatu yang dikatakan salah, dicacat oleh syara. Yang kedua, hifdzul lisan 'anil ghibah wal kizbi wan namimah wal yaminil ghamus, menjaga lisan dari ngupat atau menggunjing, ngomongin orang lain, berbohong, ngadu domba, sumpah palsu. Itu adalah yang bisa menjadikan ruksaknya nilai atau pahalanya ibadah saum. Juga adalah berikutnya ada beberapa yang menjadikan langkah-langkah bahwa saum itu adalah shaumus shalihin. Yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas. Ini puasa istimewa dari yang istimewa, yakni ini adalah saumnya para nabi, yang bukan hanya anggota badan yang dikerahkan, tetapi tidak ada sedetik pun kesempatan yang tidak dipakai zikir kepada Allah, yang tidak dipakai mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau kita semua tingkatan ini adalah sangat berat, tetapi kita harus berupaya maksimal meningkatkan dari shaumul awam yang hanya menahan lapar dan haus. Kita adalah menjadi shaumul khawas, saumnya para sholihin, berupaya maksimal seluruh anggota badan kita puasa dari perlakuan-perlakuan yang tidak dibenarkan oleh agama, oleh syara, yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, terakhir barangkali Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Jika umatku tahu bahwa keutamaan Ramadan, tahu kehebatan Ramadan, tahu keistimewaan Ramadan, maka umatku akan memohon kepada Allah, umatku akan protes kepada Allah, ingin setahun penuh diisi dengan ibadah saum, rela menahan lapar, rela menahan haus, rela harus memerangi syahwat, asalkan nilai yang diberikan bulan-bulan yang lainnya adalah seperti diberikannya kepada bulan suci Ramadan, di mana doanya orang yang memohon kepada Allah di bulan suci Ramadan diijabah atau dikabulkan, kebaikannya dilipat gandakan, kejelekannya tidak dicatat. Itu adalah satu harapan besar bagi kita semua yang betul-betul merindukan
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir, walaupun kurang begitu baik, tentunya banyak yang tidak berkenan di hati ibu bapak muslimin muslimat, dan juga waktunya adalah sangat terbatas. Mudah-mudahan memberikan manfaat, maslahat khusus bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama, umumnya bagi muslimin muslimat dimanapun berada. Akhirnya kita memohon kepada Allah, karena kita harus yakin bahwa apa saja kita serahkan kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mau apa? Minta kepadaku, aku akan memberinya. Mau apa? Memohon kepada aku akan mengabulkannya. Kita semua selain ingin sehat, panjang umur, barokah, kita betul-betul merasakan dengan adanya virus corona yang menimbulkan penyakit disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Banyak kawan kita, saudara kita, bukan hanya yang tidak beragama, yang beragama sekalipun, bukan hanya merasa takut, bukan hanya merasa tidak suka, istilahnya sanes ukur kasiunan, tapi sampai masuk kepada wilayah stres. Bila kita tidak usah stres, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kewajiban kita hanya berupaya maksimal bagaimana kita tidak kena virus corona. Setelah kena, bagaimana kita berupaya untuk menghilangkan virus corona dengan berupaya kita melalui berobat ke dokter, ke mantri, atau ke siapa saja, kita meminta pertolongan syariat untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada badan kita. Tapi yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana kita menjaga kita semua tetap dalam keadaan apapun, situasi apapun, tetap iman Islam. Dan yang terpenting adalah mati kita, wafat kita adalah husnul khotimah, membawa iman Islam. Jangan takut kelaparan, jangan takut kena penyakit lalu takut mati, jangan takut kita dengan adanya virus corona akan menjadi sengsara, pekerjaan akan menjadi hilang. Tetapi yang terpenting adalah kita harus betul-betul merasa takut ketika mati kita tidak membawa iman dan Islam, mati kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terpenting bagi kita semua adalah itu, yakni hidup kita dan mati kita disertai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan ridhonya insyaallah Ta'ala. Dengan adanya upaya yang maksimal, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, meniru akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mendekati para ulama, kita menghargai ulama, mengikuti telajak atau langkah-langkah ulama, amaliyah ulama, kita pertahankan dan kita lanjutkan bukti cinta kepadanya. Maka kita akan dijadikan oleh Allah pada hari kiamat nanti besertanya. Mencintai Rasul akan disertakan dengan Rasul, mencintai ulama, solehin, aulianya Allah akan disertakan dengannya. Mudah-mudahan harapan kita semua, apalagi kita selaku kader Nahdlatul Ulama, yang bagian daripada pilar utama adalah bukti wujud kita cinta ke ulama, kita mengikuti akhlaknya ulama, kita menghargai bahkan mendengar serta mengamalkan fatwa-fatwanya ulama, termasuk mensikapi dengan adanya virus corona ini. Kita nggak usah banyak berandai-andai, kita nggak usah banyak berpikir yang tidak didasari dengan ilmu. Akhirnya kalau berbicara, berbuat tidak didasari dengan ilmu, bukan menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi timbulnya adalah sesat dan menyesatkan. Masyarakat awam yang akan menjadi bingung, si A bicara begini, si B bicara begini, padahal kuncinya adalah benar salahnya tergantung yang bicara pakai ilmu apa tidak, punya dasar apa tidak, dasarnya kuat apa tidak, yang bicaranya sendiri apa banyak, tinggal itu saja. Nah, kita selaku kader Nahdlatul Ulama harus betul-betul disiplin, harus betul-betul konsekuen dan konsisten. Kita semua dalam perjalanan kehidupan sudah diikat, sudah dibatasi dengan apa yang disebut fikrah an-nahdiyah, baik fikrah tawassutiyah, fikrah tasammuhiyah, fikrah islahiyah, fikrah tatawuriyah, fikrah manhajiyah. Urusan akidah kita sudah jelas batasnya, ubudiyah sudah jelas kita batasnya, bermasyarakat sudah jelas kita batasnya, urusan kenegaraan sudah jelas kita semua batasnya, urusan toleransi sudah jelas semua batasnya, dan itu sudah dicontohkan
bukan hanya oleh para ulama kita, tetapi jelas oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mengamalkannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum. Khulu kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li-ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha al-jihad li-ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li-ihya wa i'la